pemain kita, birokrasi dan masa aksi masyarakat suku Jopari Wero, kita sejenak buka kegiatan kita. Warga besar Jopari, kami ada di pelataran sini Bapak, ingin rindu berjumpa dengan Bapak pimpinan tertinggi kami, Bapak Gubernur Papua Barat. Silakan merapat supaya kita segera memulai dengan kegiatan kita. Masa aksi yang saya hormati kita. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Selaku pemerintah kami di daerah ini, sudah sepatutnya mari melihat persoalan-persoalan masyarakat adat. Karena seringkali merupakan masyarakat adat, baik yang ada di pusat-pusat kota, semua berawal dari masyarakat adat itu sendiri. Koordinator aksi siang hari ini, kepada Bapak dipersilakan. Tahu kami hadir di sini. Kami datang kepada pemerintah untuk meminta sebuah keadilan bahwa tempat kami jangan lupakan hak wilayah kami, tanah adat kami, hutan adat kami, situs kerabat, binatang buruan kami, tanaman tumbuh, boleh kami telah hilang, sehingga kami di Papua Barat. Tanah wilayah kami telah dirusak sejak tahun 2010, dieksploitasi untuk pembangunan jalan. Sampai dengan detik ini yang pernah ada ganti rugi. Tapi pada saatnya kami ingin untuk damai bersama pemerintah Provinsi Papua Barat agar bisa memperhatikan hak-hak masyarakat adat, hak wilayah adat kami yang telah hilang. Bisa hadir, sedangkan pemerintah provinsi hadir oleh karena rakyat, bukan oleh karena pribadi. Tidak, kami datang ini membawahi semua keluh kesah yang ada di keluarga besar nanti marga ini. Jadi kami berharap sekalipun Bapak aksi bawakan saudara kami Pak Dodi bisa berbicara di tempat demikian. Mari kita kasih aplaus. Shalom, selamat siang bagi kita semua dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Di siang hari ini keluarga besar Jopari Wero yang mau bertemu dengan Bapak PC, Gubernur Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini Jopari Wero, persoalannya hari ini kami mau bertanya. Di dalam beberapa kali sidang tidak ada kehadiran Bapak, dan saya sudah bertemu dengan Bapak di kediamannya. Masalah ini kan rentetan panjang, dari persoalan jalan, infrastruktur jalan, mulai dari Tahota hingga Pondama dan Kaimana, yang hari ini jadi persoalan panjang, yang nantinya kita semua akan mengalami hal yang sama. Walaupun Jopari Wero sudah hadir di depan Gubernur Provinsi Papua Barat yang kami hormati dan muliakan, tetapi hari ini bukan hanya Jopari Wero, tetapi banyak persoalan di Provinsi Papua Barat, 12 kabupaten. Dan ini persoalan yang sama dan tidak pernah ada penyelesaian di negeri ini, Ramasa dan Simiai. Jadi di siang hari ini saya berpesan khususnya kepada jajaran yang akan menyampaikan persoalan ini kepada Bapak PC, Gubernur Provinsi Papua Barat, dan saya mewakili masyarakat adat Jopari Wero 2 distrik. Dalam hal ini saya melihat masyarakat ini seperti anak tiri, di mana lah Bapak mereka.
Jadi saya berdiri di sini menyampaikan bahwa sangat berterima kasih dan merasa bangga yang sebesar-besarnya kepada negara Republik Indonesia yang kami hargai dan muliakan dan menjunjung tinggi akan hak-hak masyarakat adat itu. Wabo, khususnya Kuri Wamesa sebenarnya bukan satu persoalan, tapi untuk semua persoalan Kuri Wamesa. Dalam hal ini saya terima kasih. Terima kasih yang saya mau sampaikan di sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Perlu ingatkan, kebetulan Bapak Denis, Bapak, jadi saya kasih lihat sempat kita buat kesepakatan pertemuan tanggal 2 Juli antara kami Dewan Adat dengan provinsi, dan kita punya kesepakatan di Barabur tanggal 1 September. Itu ada empat hal yang menjadi perhatian. Baik tuh, kasih lagi. Itu pertama, tetap pekerjaan jalan dan kita konsisten dengan hari. Kedua, semua perizinan dari perusahaan-perusahaan yang bergerak itu harus diurus karena salah taruhan. Yang ketiga, khusus Petala Papua tidak boleh ngambil areal di areal tambang itu karena tidak ada berizin. Yang keempat, janji ke Provinsi Papua Barat Apresial. Yang jadi masalah yaitu kapan provinsi bisa melakukan apresial. Oleh sebab itu tidak ada jalan keluar, kita mau melakukan mediasi di pengadilan. Dan sangat disayangkan provinsi nggak ada, saya nggak tahu apa. Dan instansi teknis terkait seperti ini, itu tanah itu juga pun tidak ada. Baik, kenapa itu kembali kepada provinsi Papua Barat. Saya pikir itu, saya mungkin dari Pak Andre. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan dan permohonan maaf sebesar-besarnya. Dalam kapasitas kami sebagai masyarakat adat, saya terpisah dengan saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Tetapi dalam kapasitas kami, tugas profesi perbantuan masyarakat adat, maka sampai dengan sekarang kami mendampingi masyarakat adat hingga saat ini, sementara berproses di tingkat pengadilan, yaitu di Pengadilan Negeri Manokwari. Bukan hanya bicara soal profesi kami ada di sini, tetapi keterbebanan kami sebagai anak negeri, anak yang hidup dan lahir di tanah negara tercinta kita ini, negara Republik Indonesia. Banyak persoalan agraria yang terjadi, bukan hanya saja di Papua sebenarnya yang terjadi, tetapi di seluruh pelosok tanah air di negeri ini. Salah satu persoalan agraria yang harus kita tuntaskan adalah bagaimana sikap pemerintah untuk melihat persoalan ini. Jujur harus saya katakan, saya salut melihat keberadaan masyarakat adat, khusus saudara-saudara kami orang asli Papua yang ada di tempat ini. Mereka sangat santun, mereka sangat beradab, dan ini saya alami sendiri. Kami tim hukum tidak hanya mendampingi pada posisi ini, saya secara pribadi sampai turun ke lapangan, dan kami melihat itu dengan nyata, dengan mata kepala sendiri yang harus kami nyatakan. Persoalan kita hari ini sangat jelas. Keberadaan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak wilayah tanah adat, itu dilindungi oleh konstitusi negara ini. Tidak ada ruang yang memberikan kebebasan bahwa negara mengabaikan persoalan hak-hak dasar daripada masyarakat adat. Pasal 18 huruf B sangat jelas. Ini konstitusi.
yang namanya keadilan agraria bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup masyarakat adat. Persoalan ini sudah lama terjadi. Banyak orang yang katakan kepada saya jangan berani. Saya katakan saya berani. Karena ini persoalan hak mereka. Ini hak dasar. Turunan daripada undang-undang dasar. Turunan daripada konstitusi kita. Itu nyata dalam undang-undang Otsus pasal 46. Sangat jelas. Masyarakat adat tidak merampok hak pemerintah. Masyarakat adat tidak meminta-minta. Mereka bukan pengemis. Mereka adalah tuan tanah di negeri mereka. Masyarakat adat sudah ada sebelum negara ini terbentuk. Amin. Kami mohon kepada pemerintah untuk melihat kacamata ini secara arif dan bijaksana. Jangan biarkan akhirnya persoalan ini menjadi bumerang tersendiri bagi pemerintah. Apa salahnya pemerintah melihat keberadaan mereka? Toh, berdasarkan dokumen yang sudah kami terima dari masyarakat adat, sudah ada proses yang dilalui dan pemerintah provinsi terlibat di situ. Pemerintah provinsi saya lihat dengan dokumennya sangat menghormati. Bahkan surat terakhir yang diberikan oleh masyarakat ke kami adalah janji dari pemerintah, yaitu melakukan appraisal. Sampai dengan sekarang ini tidak dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat adat memohon kepada kami tim untuk membantu mereka. Saya sampaikan, ikuti prosedur yang sebenarnya harus dilakukan. Undang-undang hukum di negara ini mengatur ada ruang pengadilan. Akhirnya mereka menempuh yang namanya upaya gugatan. Tetapi sangat disayangkan hari ini, sejak dari panggilan pertama, kedua, 3 kali panggilan, provinsi tidak pernah hadir. Dari presiden yang digugat, karena presiden sebagai tergugat satu. Kenapa sebagai tergugat satu? Karena yang mengeluarkan dasar hukum terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional adalah peraturan presiden. Beliau hari ini sudah 4 kali bersidang, hadir dengan pengacara negara, yaitu jaksa pengacara negara mereka hadir. Menteri Keuangan hadir dengan stafnya. PUPR hadir. Dari pemerintah tingkat level kabupaten hadir. Badan Pertanahan hadir. Yang menjadi pertanyaan, ada apa dengan pemerintah provinsi? Oleh karena itu kami bermohon dengan sangat. Kita mungkin sudah tahu dan kami tidak akan berteori terlalu panjang di tempat ini. Tetapi kami memohon dengan sangat, tolong dengarkan masyarakat adat ini. Tolong dengarkan mereka. Mereka tidak datang untuk meminta-minta, sekali lagi saya katakan. Dan saya selalu mengatakan, kalau kita sesama anak-anak adat, kami punya anak-anak adat juga, kami sebagai anak adat, kita hormati mereka. Kita hormati mereka. Bahkan sangat tragis ternyata, ruang kehidupan mereka di wilayah tanah mereka yang dulu sudah dijadikan sebagai kawasan hutan lindung, itu label pemerintah yang semestinya adalah itu ruang hidup bagi masyarakat adat, saat ini sudah diterobos oleh perusahaan-perusahaan. Ini saya harus buka lebar-lebar. Di mana ruang kehidupan mereka? Saya dan tim terbeban untuk hal ini. Mari kita luruskan bersama-sama. Jika ada kekeliruan itu yang terjadi, kita luruskan sama-sama supaya tidak ada konflik secara horizontal. Ini yang harus kami katakan. Dan bagi kami penghormatan secara sebesar-besarnya kepada pemerintah provinsi yang ada di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang berkepentingan secara moral, apalagi saya tahu di sini sebagian besar adalah masyarakat asli Papua. Mari kita hormati konstitusi kita. Mari kita hormati undang-undang Otsus kita yang sudah ada. Bahkan terlebih tinggi lagi, kita hormati perlindungan hak asasi manusia. Sangat jelas sekali di undang-undang hak asasi manusia itu pasal 6 sangat jelas sekali. Lebih daripada itu, mereka yang punya tangan ini. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, orang tua kami yang ada di tempat ini untuk bicara soal ini. Dan kembali kami serahkan kepada
yang punya acara, yang punya masyarakat adat. Hidup masyarakat adat! Hidup! Hidup! Hidup masyarakat adat! Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baik, terima kasih. Yang datang di sini untuk menyampaikan aspirasinya. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dulu, beliau tidak di tempat, besok baru beliau tiba. Lalu kemudian saya jawab satu persatu supaya ini menjadi kejelasan untuk kita semua. Proses ini saya mengikuti dengan saudara Jopari dan akhirnya kami mengirimkan tim pada waktu itu ke pertemuan di sana di Berabur. Jadi waktu pengiriman ke Berabur itu dipimpin langsung oleh Pak Inspektur. Beliau kemarin saja meninggal setelah tidak lagi ditunjuk sebagai inspektur. Nah, pada waktu turun itu kembali kemudian terjadi pergeseran pimpinan. Sehingga saya sendiri tidak mendapatkan laporan. Karena itu waktu itu Pak Inspektur dipimpin lalu diikuti dengan Kepala Bidang Infrastruktur dari Bapeda. Waktu itu mereka berdua, lalu kemudian teman-teman dari OPD terkait teknis dari PTSP, kemudian dari SDM. Namun setelah pulang itu saya tidak pernah mendapatkan laporan gambarannya seperti apa. Artinya saya blank, saya tidak mengikuti lagi. Menunggu, saya berharap kemudian laporan itu sampai ke Bapak Gubernur pada waktu itu. Nah, di dalam perjalanannya kemarin baru kemudian saya dengar bahwa ada mediasi. Nah, karena ada mediasi itu disampaikan ke saya bilang coba kumpulkan dulu teman-teman yang turun, pelaporannya seperti apa yang ingin kita tahu, kemudian baru kita laporkan kepada Bapak Gubernur. Keputusan beliau nanti seperti apa, itu yang sementara kami tunggu. Saya berharap Bapak Ibu tunggu 1-2 hari ini beliau kembali, nanti kami melaporkan posisi pemerintah Provinsi Papua Barat itu seperti apa. Karena kita tidak bisa mengambil langkah sendiri, gitu. Nanti beliau yang mengarahkan apa yang harus kita ambil keputusannya, begitu. Tapi aspirasi yang disampaikan ini kami sampaikan. Ini suratnya baru saya terima, ini baru dikasih ke meja untuk penyampaian aspirasi. Sebentar sore nanti kita rapat sendiri dengan Bapak Sekda untuk kemudian melaporkan hal ini kepada Bapak Gubernur. Bapak Gubernur nanti besok pagi baru tiba di sini. Memang pergeseran di tataran pimpinan juga ini cepat, sehingga pelaporan itu akhirnya terkendala. Pak Sugiono setelah itu tidak lagi sebagai inspektur. Saya tidak mendapat laporan. Jadi ini terima kasih di dalam perkembangannya, termasuk 4 poin yang diberikan oleh Pak Jopari ini, saya juga baru dengar ada 4 poin yang diputuskan pada waktu itu. Oke, itu jam Nah, ini orang kirim berita tuh lihat. kami, tetapi itu bukan sebagai alasan untuk tutup ini, nanti sebagai tindak lanjut. Karena itu keputusannya keputusan kolegial, karena ada beberapa instansi teknis yang di dalamnya mewakili Provinsi Papua Barat. Sehingga kita harus panggil dulu dari PTSP, kami panggil dari SDM, kami panggil dari Kehutanan, semua gambaran, karena waktu itu mereka yang turun semua, seperti itu. Kami sendiri sore ini, tetapi kemudian kami lagi mempersiapkan untuk kegiatan besok, hari ulang tahun Provinsi Papua Barat, sehingga kami mohon waktu untuk bisa menunggu Bapak Gubernur besok pagi datang, mungkin kita tidak bisa dapat berita arahannya seperti apa, seperti itu. Saya pikir itu yang saya sampaikan tidak terlalu banyak ya, tapi ini kira-kira gambaran saja bahwa bukan kita diam, kami sedang menunggu karena kami tidak bisa bergerak sendiri. Yang hadir di sana kan mewakili bukan pimpinan OPD, yang hadir di sana nanti gubernur, begitu. Sehingga kita harus menunggu keputusan gubernur seperti apa. Begitu. Jadi kira-kira itu gambarannya ya Pak Penasihat Hukumnya ya. Kami sudah tahu itu, nanti kita tunggu arahan gubernur seperti apa, kita akan hadir dengan keputusannya seperti apa. Begitu kira-kira Pak Jopari. Oke, baik. Kita punya ada berapa poin, tapi itu nanti kita akan bacakan di pengadilan besok. Ya. Jadi kami harap Provinsi juga hadir, terutama yang kehutanan itu harus hadir, karena menghindar terus, padahal dipanggil pengadilan dan masyarakat ini
kalau Saya ingin pastikan itu besok jam berapa ya, saya tidak dapat berita. Saya berharap kemudian kalau boleh siang ya, karena kami kan nanti upacaranya besok. Besok itu pagi kita upacara, nanti siang kalau ini sebentar kita rapat. Nanti saya sampaikan bahwa poin-poin itu nanti dibacakan di jam 2 ya. Baik. Hakim lo yang ada sidang mengatur kamu dan hakim lo. sampai ulang dan Pak Wali Musa ini inisiator membantu kami pada tahap demonstrasi waktu itu tanggal 2 Juli ya, sampai Bapak didorong sampai kita lakukan pertemuan dan poin-poin itu yang kita sepakati, dan saya dapat surat kesepakatan itu 1 bulan kemudian setelah saya menyurat kepada provinsi dan inspektorat. Saya ke Pak Sugiono dan dia beritahu janji Pak inspektorat dia akan buat laporan, dan saya tidak tahu tahun 2001 waktu itu apakah sudah disampaikan kepada Provinsi Papua pada atau belum. Baik, nanti kita cek lagi, tapi beliau 3 hari yang lalu meninggal dan jenazahnya pagi ini dibawa ke Makassar, Pak Sugiono. Itu ya, kita buka juga beliau. Jadi nanti kami cuma cek lagi ke teman-teman di inspektorat, karena ini tetap sebagai tim, sehingga nanti datanya lebih lengkap, kita hadir dan keputusannya seperti apa ya. Baik, ini sebagai informasi, kelihatan di lapangan bahwa wilayah kami sudah banyak izin perusahaan kami PPH, mungkin 3 sampai 5. Itu satu. Terus ada kurang lebih di wilayah kami sampai ke tetangga itu 20 investor pertambangan. Ini siapa yang memberikan? Ini saya lucu, rasa lucu kok bisa. Makanya kami masyarakat adat itu tidak bisa bilang apa-apa lagi. Izin Pak, kalau kehutanan mungkin nanti kita cek, tapi kalau izin pertambangan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, izin pertambangan itu tidak ada kewenangan provinsi untuk menerbitkan. Nah oleh sebab itu setiap pertambangan yang ada di dalam kalau bekerja itu ilegal. Itu ilegal, dan karena itu ilegal, itu bukan kewenangan provinsi. Kami berharap kemudian aparat penegak hukum yang nanti tidak lanjut, sama seperti yang dipegang. Kami tidak bisa bikin apa-apa. Jadi untuk pertambangan ya, jadi kalau masyarakat adat ini silakan, kami tidak bisa memberikan izin, dan tidak ada pernah izin pertambangan kami keluarkan karena kami sedang mengusulkan izin pertambangan rakyat yang nanti kewenangannya diberikan kepada provinsi. Tapi sampai saat ini dari pemerintah pusat tidak pernah mengizinkan itu. Kalau kehutanan nanti kami cek lagi, karena ada perizinan kehutanan yang juga tidak diberikan untuk kehutanan provinsi. Nanti kita cek, kami cek. Terima kasih informasinya. Seperti contoh PT Mereka, ya, itu dia kan beroperasi di daerah Bituli, bekas APH-nya Edison. Tapi ini sudah masuk ke wilayah kami. Artinya itu zona angkutan itu dan Taman Nasional. Jadi ini bersentuhan karena ini daerah penyangga juga untuk Taman Nasional. Terus berikut saya kasih tahu Pak, banyak lopot. Jadi di Taman Nasional ini lucu, banyak lopot, berarti kayu keluar toh. Itu bagaimana bisa? Makanya kami harap kehutanan itu hadir dan Taman Nasional juga terkait. Kenapa itu bisa ada? Wah ini kami jadi penonton ini tempat kami. Eksplorasi kiri kanan. Memang ini nanti kita bicarakan, karena menyangkut kayu ini Bapak Gub juga menyampaikan, saya tidur tapi malam saya jalan. Saya lihat banyak kayu yang keluar, tapi tidak tahu kewenangannya siapa. Begitu. Nanti kita bicarakan, dan ini merupakan catatan ya, sama-sama kita bicarakan. Saya minta Pak dari masyarakat adat untuk segera menindaklanjuti mereka yang melakukan eksploitasi kayu di wilayah kami. Saya tidak tahu izinnya seperti apa. Jadi segera sebelum hutan kami habis dibabat, tambah dengan tadi saya bilang tambah izin kepada masyarakat adat di mana? Nggak ada. Jadi
beri perhatian. Saya harap untuk segera dia bicara kepada kami dialog kok. Kami perlu Oke, saya pikir itu. Terima Baik. kasih. Ya, saya pikir nanti kemudian jadi yang saya sepakati sini bahwa apa yang disampaikan saya terima mewakili gubernur.